obrolan sama suami saat jadi guru. Ya ini mungkin trik-triknya ya. Jadi Tristan tuh gak selalu melulu belajar sama saya. Meskipun sebagian besar pasti belajarnya sama saya, tapi untuk satu pelajaran saya gantian sama suami saya. Saya minta suami saya ngajarin matematik. Karena bagaimanapun suami saya kan meskipun bekerja dari rumah, sekarang seminggu 2 kali dia udah kerja di office, tapi meskipun ada di rumah, dia kan tetap harus bekerja. Tapi ada saatnya dia juga ngajarin Tristan sesekali biar ada variasi buat Tristan, gak mamanya terus. Jadi itu triknya sih buat saya. Jadi saya sama suami saya selalu berkomunikasi apa baiknya yang terbaik untuk Tristan. Dan kalaupun saya memang harus pergi, seperti ya ada aja lah, misalnya kita kehabisan buah, saya harus pergi dan Tristan masih dalam posisi belajar, ya dia yang ngajarin dulu. Tapi sekarang kan Tristan dari sekolah ya, jadi gak masalah. Dan kalau misalnya waktu itu saya pergi harus ngurus SIM ke konsulat, ya suami saya yang dampingi Tristan gitu. Jadi pada dasarnya sesama pasangan kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dan bagi tugas. Tapi memang semuanya pasti akan ibunya yang lebih banyak. Tapi kalau ibunya harus masak, harus beberes, ya suami harus bisa ngebantuin gitu. Jadi ya harus sama-sama kompak. Harusnya harus sama-sama kompak sih. Kemudian tips menghadapi anak school from home. Ya kalau saya sih tipsnya hanya nyaranin untuk ya itu sih pindah-pindah situasi ya. Karena bagi saya tuh kondisi yang buat saya menantang adalah belajar di rumahnya itu loh. Karena nggak efektif kalau buat saya. Tapi tetap harus kita siasati. Jadi ya kalau saya siasatinya yaitu pindah-pindah ruangan biar anaknya nggak bosen. Terus keluar rumah, carilah tempat-tempat. Kalau di Indonesia kan lebih enak ya. Ada lebih banyak kalau yang memang punya taman gitu lebih enak. Ya itu sih siasatinya. Terus satu tips lagi buat saya, namanya orang tua pasti ada keselnya ngajarin anak. Di saat kamu kesel ngajarin anak kamu, nih bagi ibu-ibu, take a break. Itu benar-benar bisa membuat proses belajar mengajar lebih baik. Karena kalau kamunya kesel ngajar anaknya juga stres sama ibunya yang marah-marah, jadinya proses belajar mengajarnya gak efektif. Jadi ada baiknya di saat anak udah mulai gak konsen, kasih break. Di saat ibunya mulai kesel atau bapaknya mulai kesel, orang tuanya juga break. Jadi sama-sama enak. Pasti saya juga mengalami masalah itu kok, bukannya hanya ibu-ibu di luar saya, sebagai guru pun mengalami hal sama, ngajarin anak sendiri ada keselnya. Tapi ya itu, saya break. Awal-awal bagi saya tuh cukup menantang juga mengajarin anak sendiri, tapi setelah 1 bulan ya kita berdua bisa beradaptasi dengan baik. Dan sampai hari ini puji Tuhan semuanya berjalan baik, sekolah juga udah mulai, tapi tetap kita harus tetap saling berkomunikasi dengan guru di sekolah dan juga karena masih ada pelajaran online learning di rumah gitu. Jadi itu sih tips dan trik dari saya. Sekolah Tristan menggunakan aplikasi namanya Seesaw Students. Ada juga Seesaw Family, tapi Seesaw Family itu lebih untuk orang tuanya. Tapi kalau Seesaw Students, guru biasanya kalau gurunya Tristan mengirimkan setiap harinya jam 8 pagi tugas-tugas yang harus dikerjakan muridnya hari itu. Ada beberapa tugas dalam 1 hari, misalnya matematik, social study, science dan sebagainya. Jadi si anak bisa melihat di aplikasi tersebut, misalnya matematik, dia akan buka matematik, kemudian dia lihat instruksinya dan penjelasan dari gurunya, kemudian dia bisa add response untuk mengerjakan tugas apa yang harus dia kerjakan. Bisa langsung di aplikasinya ditulis, jadi dengan paling gampang menggunakan iPad sih, jadi langsung ditulis dengan pen atau stylus, atau bisa juga ditulis di kertas, terutama pelajaran writing atau pelajaran Chinese yang harus menulis, kita tinggal foto, atau pelajaran art ya, kita tinggal foto, kita tinggal kirim. Atau kalau misalnya pelajaran musik atau yang dia harus kerjakan dan harus di video, kita tinggal video itu juga bisa disubmit. Jadi itu yang dilakukan Tristan setiap hari selama school from home.